Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan, NIM 222322927, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tugas UAS manajemen siswa, pengampu Dr. Edi Sapede. Saya akan memaparkan materi mengenai manajemen peserta didik atau manajemen siswa. Selamat menyaksikan. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya, penilaian kemajuan siswa, dan interaksi dengan berbagai siswa. Fungsi manajemen peserta didik. Pertama, perencanaan, menyusun rencana pembelajaran, kurikulum, dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, pengorganisasian, menyusun struktur organisasi kelas, menetapkan peran guru, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Tiga, pelaksanaan, melaksanakan rencana pembelajaran, menyampaikan materi, dan fasilitasi proses belajar mengajar. 4. Evaluasi, menilai kemajuan peserta didik melalui ujian, tugas, dan penilaian lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. 5. Pengendalian, mengawasi dan mengelola proses pembelajaran serta mengambil tindakan korelatif jika diperlukan. 6. Pengembangan peserta didik, mendorong perkembangan pribadi, sosial, dan akademis peserta didik. 7. Hubungan dengan peserta didik, berinteraksi dengan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung pendidikan peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik: 1. Meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai pemahaman yang baik dan menguasai materi pelajaran. 2. Pengembangan karakter, mendukung perkembangan karakter, moral, dan nilai-nilai positif pada peserta didik. 3. Meningkatkan prestasi, meningkatkan pencapaian akademis peserta didik, memulai evaluasi dan pengembangan kemampuan mereka. 4. Keterlibatan orang tua, membangun kerjasama erat dengan orang tua atau wali murid untuk mendukung proses pembelajaran. 5. Pengembangan keterampilan, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan sosial. 6. Pemberdayaan peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan pribadi mereka. 7. Pengelolaan kelas yang efektif, menyelenggarakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung disiplin positif di kelas. 8. Penyediaan dukungan khusus, menangani kebutuhan khusus peserta didik dan menyediakan dukungan sesuai dengan karakteristik masing-masing. 9. Untuk masa depan, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam pendidikan lanjutan maupun kehidupan profesional. 10. Pembentukan warga negara yang berkualitas, mengembangkan sikap kewarganegaraan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan lingkungan di dalam peserta didik. Manfaat manajemen peserta didik melibatkan sejumlah aspek positif termasuk: yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. 2. Optimalisasi sumber daya, mengelola sumber daya seperti waktu, tenaga mengajar, dan fasilitas untuk memberikan dampak terbaik pada proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan mengevaluasi dan menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. 4. Pengembangan keterampilan, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan sosial yang penting untuk keberhasilan di masa depan. 5. Pembantuan kemajuan, memberikan sistem evaluasi yang memungkinkan pemantauan kemajuan peserta didik dan intervensi jika diperlukan. Pengembangan karakter, menyumbang pada pembangunan karakter dan moralitas peserta didik, mendukung pengembangan mereka sebagai individu yang bertanggung jawab. 7.
keterlibatan orang tua, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. 8. Pengelolaan kelas yang efektif, menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung manajemen kelas yang efektif. 9. Meningkatkan motivasi dan partisipasi, mendorong motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. 10. Persiapan untuk masa depan, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dan sukses di berbagai kehidupan. Ruang lingkup manajemen peserta didik melibatkan berbagai aspek dalam proses pendidikan, termasuk yang pertama, perencanaan pendidikan, merencanakan kurikulum, strategi pembelajaran, dan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 2. Pengorganisasian, menyusun struktur organisasi kelas, menentukan peran guru dan siswa, serta mengelola sumber daya pendidikan. 3. Pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan rencana pembelajaran, menyampaikan materi, dan memfasilitasi proses belajar mengajar di dalam kelas. 4. Mengevaluasi dan pengukuran kemajuan, menilai kemajuan peserta didik, memulai berbagai bentuk evaluasi, ujian, dan penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. 5. Manajemen kelas, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, mengelola perilaku siswa, dan menjaga disiplin di dalam kelas. 6. Pembinaan karakter, mendukung perkembangan karakter, etika, dan moral peserta didik. 7. Hubungan dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid, melibatkan mereka dalam proses pendidikan dan pembangunan kemitraan untuk mendukung pembelajaran anak. 8. Pengelolaan konflik, menangani konflik antara siswa dengan guru, atau dengan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi pembelajaran. 9. Pengembangan profesional guru, menyediakan pelatihan dan dukungan untuk pengembangan profesional guru agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Pengembangan program pendidikan, berpartisipasi dalam merencanakan dan mengembangkan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan pendidikan. Terdapat beberapa pendekatan dalam manajemen peserta didik, termasuk 1. Pendekatan kolaboratif, mendorong kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan saling mendukung. Kedua, pendekatan partisipatif, melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan mereka. 3. Pendekatan pembelajaran aktif, menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dengan penggunaan metode dan strategi yang mendorong partisipasi aktif. 4. Pendekatan diferensiasi, mengakui perbedaan individu antara peserta didik dan menyusun strategi pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan gaya belajar mereka. 5. Pendekatan keterlibatan teknologi, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan memperkaya pengalaman peserta didik. 6. Pendekatan berbasis proyek, menginteraksikan pembelajaran dalam konteks proyek atau tugas tertentu, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan praktis. 7. Pendekatan pembelajaran kooperatif, mendorong kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, mempromosikan keberhasilan bersama. 8. Pendekatan penilaian formatif, menggunakan penilaian secara berkala untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan memandu pengajaran lebih lanjut. Pendekatan berbasis keterampilan, fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di ruang lingkup profesional. Pendekatan humanistik, menekan perhatian pada aspek-aspek kemanusiaan, memahami dan merespon kebutuhan emosional serta perkembangan pribadi peserta didik. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen peserta didik merupakan upaya
pengelolaan yang holistik untuk mengoptimalkan proses pendidikan. Penting untuk memahami kebutuhan individu, melibatkan partisipasi aktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik dapat meningkatkan proses belajar yang sangat aktif. Kita sebagai peserta didik sangat penting untuk memanajemen waktu atau memanajemen siswa. Karena memanajemen, kita dapat mengelola waktu kita, kapan kita bermain, kapan kita tidur, kapan kita kuliah, dan kapan kita untuk istirahat. Sekian, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada keliruan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon dimaklumi karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak bangsa.